Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, guru kebanggaan kalian, yaitu guru ekonomi. Kali ini kita ketemu di pertemuan yang kedua, masih terkait dengan manajemen. Tetapi kali ini tujuan pembelajaran kita adalah, Bapak harapkan setelah mempelajari materi ini, kalian tahu apa saja itu tingkatan manajemen, unsur-unsur manajemen, dan fungsi manajemen. Oke, untuk yang pertama, kalian harus mengenal unsur-unsur manajemen. Bahwa di dalam manajemen itu, di dalam sebuah perusahaan itu diperlukan unsur-unsur yang tidak boleh ditinggalkan. Kenapa? Karena di dalam sebuah proses pemanfaatan sumber daya, sehingga nantinya tujuan perusahaan itu akan tercapai secara efektif dan efisien. Sehingga unsur-unsur manajemen ini merupakan bagian yang paling penting sebagai dasar berjalannya atau operasional sebuah perusahaan. Nah, setelah unsur manajemen, siapa sih sebenarnya yang menjalankan sebuah perusahaan itu? Tentunya ada seorang pimpinan. Nah, ini yang namanya manajer. Kalian tahu manajer? Manajer itu adalah seorang pimpinan. Paling gampang kita artikan bahwa manajer itu adalah orang yang memimpin perusahaan. Nah, di dalam manajemen itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama ada top management, itu adalah level paling tinggi. Kemudian ada middle management, itu adalah tingkatan menengah. Nah, itu biasanya adalah orang-orang yang memimpin di manajemen pemasaran, keuangan, personalia, dan administrasi. Kemudian yang paling bawah itu ada lower management. Nah, ini adalah biasanya kalau kita sering mendengar itu mandor. Nah, ini disebut dengan lower management. Paling bawah lagi itu adalah operasional atau orang-orang yang menjalankan semua aktivitas bagian bawah di dalam sebuah perusahaan. Prinsip-prinsip yang penting di dalam sebuah manajemen. Yang pertama ada pembagian kerja. Pembagian kerja ini menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari kecemburuan sosial. Mulai dari top manajemen sampai dengan lower manajemen, semua harus memiliki pembagian kerja yang sifatnya adil. Kemudian wewenang dan tanggung jawab. Nah, ini merupakan hal yang juga sangat penting karena antara pimpinan dengan bawahan harus memiliki wewenang dan tanggung jawab masing-masing, sehingga mereka tahu sejauh mana tugas dan beban yang harus mereka lakukan. Kemudian disiplin. Disiplin ini adalah hal penting dari mulai top manajemen sampai dengan paling bawah, sampai dengan hal-hal yang paling kecil, ini servis, satpam, dan bagian-bagian yang tidak terlihat oleh perusahaan yang bekerja di dalam sebuah manajemen. Kedisiplinan menjadi hal yang patut dan wajib untuk dilakukan. Kemudian yang terakhir yaitu kesatuan pantauan dan pengarahan. Pantauan dan pengarahan dari atasan kepada bawahan untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi atau memperbaiki kesalahan terjadi perlu dilakukan, dan evaluasi di dalam sebuah manajemen juga harus dilakukan minimal 1 kali dalam 1 bulan. Secara umum kita semua mengenal ada 5 fungsi manajemen. Untuk mengelola fungsi-fungsi itu tentunya seorang manajer harus memberdayakan, memaksimalkan fungsi manajemen sehingga tujuan dari perusahaan bisa tercapai dengan maksimal. Yang pertama ada planning. Planning ini adalah perencanaan. Perencanaan ini memiliki hal dasar yang sangat penting untuk mengetahui gambaran apa saja yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan atau manajemen. Yang kedua ada organizing, yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian ini untuk memberikan posisi mulai dari top manajemen sampai dengan lower manajemen. Organisasi itu berkaitan dengan staffing, yaitu penempatan. Ini adalah fungsi yang ketiga. Siapa yang berada di dalam organisasi itu, pengorganisasian itu harus di staffing, ditempatkan orang-orang yang tepat. Kemudian setelah itu ada directing. Apa itu directing? Directing adalah pengarahan. Pentingnya sebuah pengarahan untuk mengarahkan bagaimana fungsi-fungsi dari sebuah manajemen ini bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu controlling atau pengawasan. Ini adalah fungsi manajemen akhir yang tidak kalah penting. Kenapa?
salah satu tujuan dari penguasaan ini adalah untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam sebuah manajemen dan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi sehingga tidak terulang kembali dan tujuan perusahaan atau tujuan manajemen bisa tercapai secara maksimal. Oke, untuk tujuan pembelajaran yang terakhir yang harus kalian pahami adalah unsur manajemen. Apa itu unsur manajemen? Unsur manajemen adalah segala sesuatu hal-hal yang terkait untuk mengelola di dalam sebuah aktivitas manajemen. Ada 6 unsur manajemen atau kita permudah biasa disebut dengan singkatan 6M. 6M ya. M yang pertama ada man. M yang kedua ada money. M yang ketiga ada material. M yang keempat ada machine. M yang kelima ada method, dan M yang keenam ada market. Yang pertama man itu adalah manusia. Manusia adalah unsur utama di dalam sebuah manajemen untuk melakukan kegiatan dan aktivitas manajemen. Yang kedua ada money, yaitu uang. Semua kegiatan manajemen baik itu perusahaan maupun organisasi, uang menjadi unsur yang sangat penting, iya, uang, money. Kemudian yang ketiga ada material. Material adalah bahan baku. Sebuah perusahaan yang menghasilkan produk, barang, material menjadi unsur penting. Penentuan material yang baik, bahan baku yang baik, yang berkualitas akan menentukan produk yang berkualitas. Kemudian M yang keempat adalah mesin. Mesin itu adalah mesin atau peralatan. Ini adalah unsur pembantu yang juga penting di dalam sebuah aktivitas manajemen. Kemudian M yang kelima ada metode. Metode ini adalah metode, strategi atau cara. Top manajer yang berkualitas, yang baik harus mempunyai metode yang baik, yang sangat strategis untuk menjalankan sebuah manajemen. Kemudian M yang keenam yaitu market atau pasar. Pasar adalah tujuan akhir dari sebuah perusahaan yang menghasilkan produk. Perusahaan yang menghasilkan produk berkualitas akan mencari market atau pasar untuk menjadi tujuan akhir atau kepercayaan dari produk-produk yang dihasilkan sehingga tujuan perusahaan bisa tercapai secara maksimal. Nah, itu adalah unsur manajemen. Ingat 6M: man, money, material, machine, method, and market yang terakhir. Ya, kita sudah mempelajari mengenai manajemen di pertemuan kedua ini, yaitu unsur-unsur manajemen, fungsi manajemen, dan prinsip manajemen. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kalian bisa memahami tujuan dari pembelajaran kita adalah untuk mengetahui hal tersebut. Kalian paham, kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi nanti ketika ada tes, kalian mampu menjawab dan menuntaskan semua tes dengan baik. Dan untuk materi ini, Bapak mengharapkan kalian semua paham dan kalian tuntas untuk materi ini. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua sehat dan bisa belajar dengan baik dan pandemi segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.